Haleluya. Shalom teman-teman dan Bapak Ibu, jumpa kembali pada kesempatan yang baik ini dan salam sejahtera untuk semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan memberkati dan menyertai kita semua. Amin. Teman-teman dan Bapak Ibu, beberapa jam yang lalu saya ada lihat satu video Rifa. Mungkin ada yang sudah tahu ya siapa itu Rifa, dan mungkin juga ada yang tidak. Dia ini satu dari beberapa orang yang hobinya dalam tanda kutip adalah melakukan pembahasan perihal iman Kristen. Nah, untuk lebih lengkapnya mari sama-sama kita lihat video berikut ini. Mengatai Yesus, jadi seperti ini dia sekarang. Kakinya hilang satu. Ada ya, nanti dikira orang ada kaki aku. Oh, masih ada kakinya rupanya. Ada kaki aku aja. Ini aku di rumah Kak Titis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat penghujat Yesus Julius ya, yang kemarin habis sakit, mudah-mudahan bertobat cepat, segera, jangan menghujat lagi ya. Kok aku pula lah yang sakit dia, teman-teman, dialami. Jangan liatin kaki aku, nanti dibilang dia amputasi pula. Jadi ini rumah Kak Titis, kami manggilnya Kak Titis. Beliau adalah kakaknya Bang Ali, kakak aku, kakaknya Julius. Masya Allah, beliau adalah salah satu the best sister untuk saat sekarang ini. Kenapa? Kalian bayangin lah, makan aku di mana? Pantesan lu bilang untuk saat ini aja ya. Bukan untuk saat ini, pas di time ini. Oh, di time ini. Dialah yang aku susahin gitu. Yang susahin. 3 kali loh. Iya, soalnya kalau besok nggak kasih dia makan lagi, berubah nih statementnya. Enggak lah, kau pikir aku kayak kau. Giliran udah lulus ininya, lupa semakin lama. Ah, inilah dia. Jadi gini guys, Kak Titis yang ngasih apa? Ini bukan masalah ngasih makan sebenarnya. Ngasih baju juga, ngasih jilbab juga. Banyak kali yang gue minta ya orangnya. Nyusahin kali. Belum sadar kau. Beliau nggak ngerasa disusahkan karena beliau udah terbiasa. Orang Rohingya aja ya beliau terima. Masa aku nggak mau diterimanya? Jangan ku tengok kakiku, minta. Jangan sini. Tengoklah rumahnya Kak Titis ini guys. Tengoklah rumah. Apa nggak gemuk aku di sini ya kan? Apa nggak gemuk aku di sini? Makan 3 kali sehari cukup. Lama-lama pengen dijadikan adik angkat kandungnya. Masukkan aku dalam daftar keluarga Kak. Memang ngerepotin satu manusia nih. Apa kau senang kok ya? Ya, sekarang pertanyaan yang paling banyak nih ditanyain nih. Apa benar Anda sedang terkena azab? Jadi kalau segini, kalau seandainya memang teman-teman kita Kristen mengatakan bahwa aku tuh diazab sama Yesus, maka selama ini benarlah pernyataan bahwa Yesus itu tidak mengajarkan ajaran kasih. Bayangin, aku cuma berdebat tentang dia aja, dia azab aku sampai kayak gini. Aku lagi parkir di atas kursi didorong sama dia. Berarti dia nggak sekasih itu kalau memang dia yang mengazab aku gitu loh. Kau bayangin ya, Paulus aja yang membunuh diampuni. Rambut aku kelihatan nggak Jul? Enggak. Nah, Paulus aja yang membunuh diampuni. Masa aku berdebat membela kehormatannya, diazab dia, didorongnya aku dari kursi. Pokoknya kalau misalnya ada orang Kristen yang bilang aku diazab Yesus, berarti kalian iyakan Yesus yang ngedorong aku. Nggak fair itu. Minimal kalau dorong aku nampaklah wujudnya kan, biar bisa aku tanyain, ngapain aku didorong, apa salahku kan gitu. Nggak ada itu. Dengan mengatakan bahwa Yesus mengazab aku gara-gara aku berdebat, itu sama. Bukan karena kamu mendebat, tapi karena kamu sering mengata-ngatai pendeta. Lah, apa pula? Gini, yang paling tidak boleh itu menghujat Roh Kudus, ya kan? Emangnya pendeta Roh Kudus? Pendeta punya Roh Kudus. Lah, dari mana kita tahu pendeta punya Roh Kudus? Banyak kan cerita mujol. Intinya gini, kalau ada orang Kristen yang mengatakan aku diazab sama Yesus, berarti kalian benarkan Yesus itu kejam. Sikit-sikit ajab, sikit-sikit Bukan ajab. kejam, tapi tegas. Apa pula tegas kayak gitu, dorong. Aku lagi pargoy di atas kursi terus didorong sampai terkilir kakiku. Si Julius bohong guys ya, dibilang kaki aku patah ya guys. Loh, ini bukan patah ya? Enggak, jangan ku senter-senter kaki aku. Jelek kali soalnya kaki aku. Mak, legam hitam kayak gitu jadinya bengkak biru. Teman-teman ya, bukan cuman aku yang diazab sama Yesus kalau kita pakai paradigma diazab Yesus ya. Julius nggak lama setelah bikin konten kakiku patah, masuk rumah sakit dia. Aku nggak masuk rumah sakit, aku pergi ke rumah sakit untuk suntik vitamin, Nggak bisa beda. ngomong dia.
Teman-teman dan Bapak Ibu, saya secara pribadi tidak bisa membuat kesimpulan akhir ya mengenai apa sesungguhnya yang menyebabkan Rifa mengalami kondisi sebagaimana sudah kita lihat sama-sama tadi. Tetapi tadi di bagian awal itu ada orang yang berkata bahwa dia seperti ini katanya karena menyangkal Yesus. Apakah benar seperti itu? Ya, saya tidak bisa menyimpulkan. Tetapi Rifa ini adalah orang yang sudah beragama dan tentu saja di dalam agamanya ada kitab suci. Namun yang selama ini saya lihat dalam beberapa videonya, Rifa ini lebih sering melakukan pembahasan perihal apa yang diimani oleh orang-orang yang beragama Kristen, yaitu dia membahas kitab suci kita orang Kristen, Alkitab. Nah, ini kan namanya lompat pagar ya, teman-teman dan Bapak Ibu semua. Karena bukankah di dalam agamanya Rifa ada kitab suci, dan semestinya sebagai orang yang sudah ada agamanya, ya, idealnya kan dia fokus mempelajari, mendalami apa yang diimani, diyakini ya di dalam agamanya, baik itu konsep ketuhanan ya, bagaimana kemudian harus menjalani kehidupan keagamaan yang seperti apa, dasar-dasarnya seperti apa ya, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Ya harusnya kan dia lebih menggunakan waktunya untuk membahas itu berdasarkan kitab sucinya. Tetapi justru sebaliknya, dia malah lebih banyak menggunakan waktunya, menggunakan mulutnya untuk membahas perihal apa yang diimani oleh orang lain. Karena itu tadi saya katakan ini namanya lompat pagar. Bukan kitab sucinya, tetapi keseringan ia bahas. Tetapi di satu sisi teman-teman, melihat kondisi yang seperti ini, ya saya juga kadang-kadang lihat ya, ini orang-orang kenapa sebenarnya ya? Apa sesungguhnya yang mau mereka sampaikan? Ya memang jelas ketika mereka membahas Alkitab, ya seperti si Rifa ini, ya tentu saja tujuannya bukan untuk menyampaikan kebenaran, tapi mengolok-olok. Dan itu kan sering sekali kita lihat, bahkan beberapa waktu yang lalu kan ada videonya itu ya. Bapak Ibu juga bisa melihat di sesi sebelumnya, saya pernah sertakan videonya itu ya. Tetapi Bapak Ibu sekalian, ini sebenarnya sekaligus juga menunjukkan bahwa Alkitab kita orang Kristen itu punya daya tarik yang luar biasa. Kenapa saya katakan demikian teman-teman dan Bapak Ibu? Coba teman-teman dan Bapak Ibu ya, kalau misalnya kita lihat satu buku, majalah atau apapun itu, komik ya, kalau isinya menarik, Bapak Ibu itu dibeli oleh banyak orang, diminati oleh banyak orang, dibaca oleh banyak orang. Tapi kalau isinya dianggap tidak ada manfaatnya, tidak ada daya tariknya, ya mungkin pun bisa tidak laku Bapak Ibu ya. Buku, baik itu buku, koran, majalah, komik ya, bisa tidak laku Bapak Ibu kalau isinya dianggap tidak menarik. Tapi ternyata Alkitab itu punya daya tarik, bahkan tidak hanya dibahas oleh orang-orang yang percaya pada Alkitab, tetapi juga oleh orang-orang yang bahkan tidak percaya Bapak Ibu. Meskipun tujuannya adalah untuk mengolok-olok, tetapi artinya kan Alkitab itu tetap punya ciri khasnya, punya daya tariknya ya. Karena itu kan menjadi agak lucu ya. Orang itu sudah beragama, ada kitab sucinya, tapi yang dibahas Alkitab, berarti lebih menarik Alkitab dong. Ya, kalau saya melihatnya akhirnya seperti itu Bapak Ibu semua. Dan saya berharap ya, semoga melalui orang-orang seperti ini yang suka mengolok-olok Alkitab ya, terutama oleh mereka-mereka yang sekarang itu sedang dalam tahap ya belajar mempelajari mengenai agama, belajar mempelajari tentang kitab suci, ya belajar mempelajari tentang nilai-nilai yang ada dalam sebuah agama. Ya semoga ini bisa menjadi pintu-pintu baru bagi orang-orang untuk melihat, oh seperti apa sih di dalam Alkitab itu. Karena saya yakin Bapak Ibu ya, bila mana pada akhirnya ada orang-orang yang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus, ya sebagaimana dinyatakan oleh Alkitab, tentu ini kan karena panggilan Tuhan ya. Karena Alkitab berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Ya pemilihan Tuhan ini kan bisa beragam cara Bapak Ibu ya. Bisa nggak menggunakan cara orang-orang seperti ini? Ya tentu saja bisa Bapak Ibu, kalau Tuhan berkehendak. Orang-orang pada akhirnya akan mendengar mengenai istilah Alkitab. Orang-orang akan mendengar mengenai iman Kristen. Jadi biarlah nanti itu menjadi pintu-pintu baru. Karena itu selama ini sebenarnya ketika mereka juga membahas perihal Alkitab, saya hanya berdoa saja, semoga ada orang-orang yang rindu memahami kebenaran yang hakiki, kebenaran yang sejati, kemudian ini melihat bahwa coba saya pelajari Alkitab, coba saya pahami Alkitab. Nah kalau selama ini ya, mereka-mereka yang lompat pagar ini ketika membaca Alkitab dan menafsirkannya, tentu saja metodenya yang satu Bapak Ibu, cara kodok. Apa itu cara kodok Bapak Ibu? Lompat sana, lompat sini Bapak Ibu. Ya teman-teman semua, comot ayat ini, comot ayat itu, lalu buat kesimpulan seperti apa yang dalam pikirannya. Jadi seenak udelnya aja simpulin Alkitab, simpulkan ayat-ayat suci Alkitab. Tapi coba kalau misalnya sebaliknya, ada orang Kristen yang melakukan sebaliknya pada kitab sucinya, apakah mereka akan bisa berterima seperti mereka lakukan? Itu dia Bapak Ibu. Tetapi ini kita tidak perlulah membalas ya, tidak perlu kemudian meniru cara-cara yang mereka lakukan. Tetapi manakala orang-orang seperti ini menggunakan mulutnya
ya, menggunakan pikirannya, menggunakan waktunya untuk membahas mengenai iman Kristen, tentulah sebagaimana yang diamanatkan oleh Alkitab, kita pun juga wajib untuk memberikan jawab sebagai pertanggungan jawab iman di dalam Tuhan Yesus, ya, untuk kita menjelaskan kepada orang-orang yang ngawur pikirannya, yang ngawur pembahasannya perihal iman kita orang Kristen. Jadi kita juga nggak boleh diam, teman-teman, ya. Kita nggak boleh, sudahlah, biarin aja, nggak usah bahas. Perlu Bapak Ibu semua, ya, perlu sekali, karena kita ada di era media sosial ini. Ini kan nanti orang-orang yang tidak pernah belajar, ya, termasuk mungkin saja ada orang-orang yang beragama Kristen yang tidak pernah baca Alkitab, tidak pernah mempelajari Alkitab, dan ketika mendengar orang-orang seperti Rifain dan teman-temannya, bisa saja pada akhirnya itu diterima mentah-mentah lalu dianggap sebagai sebuah kebenaran, akhirnya kan menjadi salah dalam hal memahami kitab suci. Jadi karena kita ada di era media sosial dan luar biasa juga di YouTube ini, ya, akhirnya kita bisa juga mengcounter apa yang mereka sampaikan. Artinya ini kan harus apple to apple, ya. Jadi manakala mereka menyebarkan apa yang mereka sampaikan di media, ya, kita pun juga untuk menyeimbangkan peredaran informasinya memang perlu, ya, kita membahasnya juga di media sosial, di ruang publik seperti di YouTube ini. Jadi terima kasih juga semuanya teman-teman dan Bapak Ibu untuk supportnya pada channel kita ini. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai, dan semoga channel ini bisa terus berkembang. Dan mari terus kita bahas perihal iman kita orang Kristen. Dan Bapak Ibu semua, ada banyak pertanyaan yang disampaikan oleh orang-orang non Kristen perihal iman kita. Tetapi satu hal yang pasti yang Alkitab katakan, bahwa keselamatan yang sejati, keselamatan yang pasti, bukan mudah-mudahan Bapak Ibu, ya, itu ada dalam Tuhan Yesus. Ada banyak ayat dalam Alkitab yang menegaskan bahwa Yesus adalah satu-satunya juru selamat untuk bisa sampai kepada Bapa di sorga. Nanti ada lagi yang bilang, cuma jalan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Emang Anda bisa sampai, ya, ke suatu tujuan tanpa jalan? Tapi jangan salah, Yesus tidak hanya berkata, aku jalan, dia juga berkata, aku kebenaran, aku hidup. Ya, dan di dalam ayat-ayat suci, ya, kitab Injil, Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu, aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku.